Halo teman-teman, selamat datang di channel kami, Dr. Suci Nasir. Kembali lagi dengan saya, Dr. Suci Arianti. Teman-teman, kali ini kita akan membahas hal yang sedikit sensitif, tapi perlu ditekankan, perlu diingat lagi teman-teman. Di sini kita membahas untuk menambah pengetahuan kita ya. Jangan mengarah ke hal yang negatif, jangan berpikiran negatif, kita berpikiran positif dan untuk menambah pengetahuan dan memperbaiki hidup lebih baik ya. Oke, tentang apa itu? Pernah nggak sih dengar-dengar kalau misalnya kita, kalau kita melakukan oral sex itu bisa menyebabkan infeksi saluran kemih. Benar nggak sih? Ada nggak cara kita untuk mengatasinya? Penasaran? Yuk ikuti. Sebelumnya teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kita yang lainnya. Dan tolong dukung channel kami ya dengan like, share, komen, dan subscribe. Sebelum kita membahas bisa nggak sih kena infeksi, gimana pencegahannya, bisa main aman nggak sih? Apa sebenarnya oral sex? Apa itu ISK atau infeksi saluran kemih? Nah, maaf ya, sebelumnya saya mohon maaf kalau kalimatnya agak-agak agak-agak vulgar, tapi kembali lagi ini untuk ilmu pengetahuan ya teman-teman ya. Oral sex itu kita berhubungan ya, berhubungan suami istri tapi secara oral. Oral itu kan mulut ya, untuk makan, jadi menggunakan mulut untuk merangsang nih. Ya ngerti lah kan, masa nggak ngerti sih Nah, kalau infeksi saluran kemih itu jadi alat kelamin kita, kalau yang laki-laki itu untuk tempat keluarnya sperma itu berbarengan juga tempat keluar kencing. Jadi sebagai saluran kemih juga. Sedangkan kalau perempuan itu kan dekat ya, vagina, di atasnya itulah saluran kencingnya. Mungkin bisa kalian lihat video kami yang sebelumnya, itu contohnya yang memvideokan bagaimana sih struktur dari vagina dari perempuan, itu ada saya jelaskan juga bahwa beda loh salurannya, saluran kencing sama vagina itu sendiri. Nah, tapi karena dia dekat, kalau misalnya kurang bersih itu bisa terjadi infeksi saluran kencing. Misal karena dia sering menahan kencing atau cara membersihkannya yang salah, sering dibiarin lembab, berkeringat, pengap. Celana dalamnya dibiarkan kotor lama, kayak misal keringat gitu kan dibiarin lama. Seharusnya kan kalau udah nggak nyaman, udah berkeringat, lembab, itu harus cepat dicuci, kelaminnya, langsung diganti celana dalamnya. Tapi tidak, kurang bersih juga, dan jadilah infeksi saluran kemih. Nah, karena posisi dekat kalau perempuan dan posisinya itu salurannya sama untuk laki-laki, ketika dia berhubungan itu bisa menularkan ke pasangannya. Kontak nih ya, jadi bisa si laki-laki misalnya dia ada infeksi saluran kemih, berhubungan dengan perempuan, si perempuan itu bisa juga terkena infeksi saluran kemih. Nah, pertanyaan kita, bagaimana kalau yang oral nih? Bisa kena juga enggak? Jawabannya, bisa. Bisa loh teman-teman. Kenapa? Misal nih ya, sedangkan kalian yang sebelumnya nggak punya infeksi saluran kemih, tapi melakukan secara oral, itu bisa juga terkena karena mulut kita ini itu banyak banget bakterinya. Coba aja deh kalian taruh di mikroskop dilihat, jangan jauh-jauh deh, waktu kalian sekolah pun, waktu kita sekolah SD dulu udah jelas kan dibilang juga waktu pelajaran IPA, di mulut itu banyak banget bakterinya, kecil-kecil. Jadi bakteri itu tadi ketika kita kontak itu bisa pindah bakterinya ke alat kelamin tadi, ke saluran kencing tadi, sehingga terjadilah infeksi saluran kemih. Nah, infeksi saluran kemih ini kalau tidak diatasi, dipelihara terus, dia bisa makin naik. Yang tadinya baru di saluran kencing aja dekat luar, dia naik nih, bisa ke kandung kemih, bisa infeksi makin atas lagi sampai ke ginjal.
Kalau makin parah itu bisa nanti gagal ginjal ujungnya, ujung banget itu ya. Kalau awal-awal paling gejala kita itu kayak gangguan kencing, jadi rasa perih atau panas saat kencing, kencingnya berkali-kali, ada lebih 8 kali dalam sehari. Terus sesudah kencing itu kok rasanya nggak nyaman, rasanya masih ada mau kencing nih, tapi nggak ada yang keluar, atau keluar kencingnya sedikit-sedikit, atau bisa juga kencingnya berdarah. Dan bisa juga kalau punya infeksi saluran kemih ini bisa memicu terjadinya batu pada saluran kencing. Jadi jangan disepelekan ya teman-teman. Jangan dipelihara deh infeksi saluran kencingnya. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mengatasi supaya tidak terkena infeksi saluran kencing? Yang pertama, kita harus banyak minum. Minum di sini tentunya air putih ya teman-teman. Jangan kita aku banyak minum, tapi minumnya kayak yang berwarna, kayak bersoda atau kopi, teh dan lain-lain. Yang paling bagus itu adalah air putih karena dia sekalian untuk mencuci ginjal kita, saluran kemih kita, ibaratnya untuk membersihkan kembali. Yang kedua, jangan menahan-nahan air kencing. Air kencing itu sendiri sebenarnya kan ada bakterinya juga. Jadi kalau rasanya udah ada nih agak-agak penuh, udah rasa mau kencing, ya udah kencing aja. Jangan ditahan-tahan, tunggu full. Lah, yang ada ditahan-tahan nanti mengendap, bakterinya jadi infeksi atau bisa juga nanti batu, jadi batu dia mengendap. Dan juga pastikan kalau kencing itu emang sampai tandas, tuntas, tas. Jangan dihemat-hemat, ceret sedikit udah simpan sisanya, jangan. Dihabiskan ya. Nah, yang ketiga, recommended ketika kalian sudah berhubungan itu jangan tidur langsung atau dibiarin gitu. Jadi sesudah berhubungan sangat recommended untuk membersihkan diri lagi, terutama itu buang air kecil. Jadi dengan buang air kecil itu kan dia bakal membersihkan juga saluran kencingnya. Langsung dicuci juga ya dengan sabun, air bersih juga. Yang keempat, khusus untuk wanita nih, cara membersihkan alat kemaluannya itu harus benar. Jadi harus satu arah. Anggap ini di bagian bawah nih ya. Harus satu arah dari atas ke bawah. Satu arah, jangan naik turun. Kalau naik turun itu kita ngantarin bakteri dari anus, ngantar ke vagina bisa, ke saluran kemihnya juga bisa. Jadi harus dari atas ke bawah. Ke atas ke bawah. Seperti itu sampai terasa tidak ada sampai kesat ya, sampai maksudnya itu terasa bersih lah, nyaman. Yang kelima, kita harus menjaga alat genital itu bersih setiap hari. Di sini jadi kalau misalnya rasanya udah lembab, kita berkeringat habis beraktivitas, ya udah mandi atau seminimalnya buang air kecil, cebok, ganti celana dalamnya. Dan terutama kalau kalian mau berhubungan itu bagusnya membersihkan diri dulu, terutama juga alat genital. Kan memang dianjurkan nih sebelum berhubungan bagusnya mandi dulu. Jadi bersihlah alatnya. Yang keenam, hindari nih kalau membersihkan vagina, alat genital ini dengan yang sirih-sirih apa gitulah kan, juga pakai pengharum pewangi, pakai pembelet dan pengharum. Bukannya melarang untuk biar harum, tapi tahu nggak teman-teman, dengan kita menambahkan itu akan merusak pH dasar di alat genital. pH yang normal itu dia akan mempertahankan bakteri baik di dalam situ yang akan menjaga dari invasi bakteri-bakteri nakal, bakteri, virus, jamur yang lain. Jadi dia saling perang nih, ini daerah aku, nggak boleh lu ganggu gitu. Jadi aman alat genital kita. Tapi ketika pH-nya sudah rusak, si bakteri baik yang menjaga daerah itu jadi banyak yang mati. Ketika datang bakteri lain, datang virus yang lain, jamur menginvasi lah. Jadi terinfeksilah daerah itu. Yang ketujuh, perhatikan juga pakaian. Misal, jangan menggunakan pakaian yang terlalu ketat. Contoh nih, misal celana-celana yang ketat, panas. Jadi nanti bisa membuat lembab dan nggak nyaman kan? Jadi berkumpul bakteri juga di situ. Yang kedelapan,
Karena kita membahas khusus tentang oral nih, tentunya sebelum berhubungan pastikan bersih dulu oral kita. Misal dengan gosok gigi sebelumnya, atau mungkin kalian mau kumur-kumur dulu. Gosok gigi penting loh, gosok gigi dulu baru kumur-kumur ya, bukan kumur-kumur aja. Jadi sesudah mandi tadi ya, segala macam membersihkan genital, bersihkan juga mulutnya, baru boleh berhubungan. Sangat dianjurkan ya teman-teman. Jadi intinya penting banget menjaga kebersihan kita agar tidak terinfeksi oleh penyakit. Pada kasus ini khususnya adalah infeksi saluran kemih. Oke teman-teman, mungkin itu tadi sedikit informasi tambahan ilmu pengetahuan dari kita. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Semisal nih ada mau request kita mau bahas tentang apa, silahkan tulis di bawah ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman dukung channel kami dengan like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye teman-teman.